Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengampu Materi, Pak Bayu Mujrimin MPDI, saya Fauza Rahma dari kelas 1 CPAI ingin menyampaikan materi tentang strategi dakwah dalam Islam. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja ke materinya, yaitu latar belakang. Dakwah merupakan salah satu aktivitas penting dalam Islam yang bertujuan mengajak manusia kepada kebaikan dan menjalankan ajaran Allah. Untuk melaksanakan dakwah dengan baik, seorang dai perlu memahami definisi dakwah, tujuan yang ingin dicapai, serta rukun dan syarat sahnya dakwah. Selain itu, dakwah memiliki beragam bentuk seperti dakwah melalui ucapan atau bil lisan, atau tulisan atau bil kalam, maupun perbuatan nyata atau bilhal. Dakwah juga dapat dilakukan secara umum kepada masyarakat luas atau secara khusus kepada kelompok tertentu. Pemahaman mengenai strategi dan jenis-jenis dakwah ini penting agar pesan Islam dapat disampaikan secara efektif, bijaksana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi dakwah. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata da'a yad'u dakwah yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, atau mendorong kepada sesuatu. Jadi, dakwah secara bahasa bermakna tindakan mengajak seseorang menuju suatu tujuan tertentu. Secara istilah, dakwah adalah upaya mengajak, membimbing, dan mengarahkan manusia untuk memahami, meyakini, serta mengamalkan ajaran Islam melalui berbagai cara yang baik dan bijaksana agar tercipta kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut rukun dan syarat dakwah. Rukunnya yang pertama yaitu dai atau orang yang berdakwah, yaitu orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Yang kedua, mad'u atau orang yang didakwahi, sasaran dakwah, yaitu individu atau masyarakat yang menerima ajakan dakwah. Yang ketiga, maddah atau materi dakwah, isi pesan dakwah yang disampaikan seperti akidah, akhlak, dan syariat. Yang keempat, tariqah atau metode dakwah, cara atau strategi yang digunakan misalnya melalui tulisan, lisan, atau perbuatan. Yang kelima ada wasilah atau media dakwah, sarana yang dipakai seperti ceramah, buku, media sosial, atau teladan perbuatan. Syarat dakwah yaitu yang pertama berakhlak baik, karena akhlak dai menjadi contoh bagi mad'u. Yang kedua, memiliki ilmu yang cukup, agar pesan dakwah yang disampaikan benar dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, menggunakan cara yang bijaksana atau hikmah dan tidak memaksakan. Yang keempat, niat yang ikhlas karena Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau popularitas. Yang kelima, mengikuti prinsip amar ma'ruf nahi munkar sesuai syarat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Lanjut ke jenis-jenis dakwah. Yang pertama ada dakwah bil lisan atau melalui ucapan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang dilakukan dengan ungkapan atau kata-kata secara langsung, baik melalui ceramah, nasihat, diskusi, pengajaran, maupun percakapan sehari-hari. Bentuk dakwah ini mengandalkan kemampuan berbicara dan penyampaian pesan secara lisan agar mudah diterima oleh pendengar maupun oleh pendengar. Contohnya, khutbah Jumat, ceramah, kajian, dan dialog keagamaan. Yang kedua, dakwah bil kalam atau melalui tulisan. Dakwah bil kalam adalah dakwah yang disampaikan melalui tulisan, baik berupa artikel, buku, pesan di media sosial, poster dakwah, atau media digital lainnya. Dakwah jenis ini sangat penting karena mampu menjangkau lebih banyak orang dan dapat dibaca kapan saja. Contohnya menulis buku Islami, membuat artikel keagamaan,
menulis quotes dakwah, atau membuat konten edukatif berbasis tulisan. Yang ketiga ada dakwah bilhal atau melalui perbuatan. Dakwah bilhal adalah dakwah yang dilakukan melalui perbuatan nyata, teladan, dan akhlak yang baik, sehingga orang lain dapat meniru dan merasakan manfaatnya. Bentuk dakwah ini dianggap sangat efektif karena menunjukkan langsung nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Contohnya ada membantu orang tanpa pamrih, bersikap jujur, amanah, sopan, dan memberikan contoh perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada dakwah khasa atau dakwah khusus. Dakwah khusus adalah dakwah yang disampaikan kepada kelompok tertentu yang memiliki kebutuhan, kondisi, atau masalah tertentu. Materi dakwah disesuaikan dengan karakter dan tingkat pemahaman kelompok tersebut sehingga lebih tepat sasaran. Contoh, bimbingan untuk remaja, penyuluhan untuk ibu-ibu, pembinaan mualaf, majelis taklim khusus wanita, atau pelatihan untuk dai atau pengajar. Dan yang terakhir ada dakwah ammah atau dakwah umum. Dakwah ammah adalah dakwah yang dilakukan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan usia, profesi, status sosial, atau tingkat pemahaman agama. Pesannya bersifat umum dan dapat diterima oleh siapa saja. Dakwah ini biasanya dilakukan di tempat terbuka atau melalui media yang menjangkau banyak orang. Contoh, ceramah di masjid, khutbah Jumat, kajian umum, konten dakwah di media sosial. Baik, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menonton video ini dapat menambah wawasannya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.